Kalau ada penguasa zalim, kita mampu berkata benar kepada dia, bapak salah, ini yang benar. Maka itulah kebaikan yang paling besar. Kenapa? Risikonya kalau kita tidak dibunuh, diusir. Ibrahim diusir. Ibrahim memilih pilihan kedua, dia diusir. Maka dia pun pergi meninggalkan Babilonia, membawa istrinya Siti Sarah dan kemenakannya Nabi Lut hijrah ke Syam, Palestina, dan kemudian Nabi Lut nanti pindah ke Jordania, ke Sodom. Nabi Ibrahim selama berdakwah di Babilonia itu puluhan tahun berdakwah, hanya 2 orang dapat pengikut. 1 istrinya, 2 kemenakannya. Karena Nabi Lut itu anak saudara ayahnya, anak saudaranya. Nabi Lut itu anak saudara Ibrahim. Karena Azar itu punya anak laki-laki, di antaranya itu ayah Nabi Lut dan dia. Bayang Ibu ya, sekian lama berdakwah, 2 Muhammad di Makkah 13 tahun, 100 orang cuman. Karena memang berdakwah di dekat keluarga itu tidak mudah. Nabi Ibrahim berdakwah di keluarganya gagal. Nabi Muhammad berdakwah di Makkah di keluarganya juga gagal. Karena memang tuah ko tibunya ndak di tengah keluarga loh Pak Ibu. Ambo di kampung ambo ndak bertuah loh Pak Ibu. Memang tuah ko tibu di negari orang. Tu maka Nabi Muhammad tu hijrah ke Madinah baru dihargai. Baru jadi kepala negara, baru sukses berdakwah 10 tahun saja Jazirah Arab. Bahkan sebelum dia berangkat, sa'astaghfirulaka rabbi, saya akan tetap memintakan ampun kepada Allah atas dosa engkau wahai ayah. Tu anak yang terdidik dengan baik tu begitu lidahnya Pak Ibu. Dimarahi ayahnya, diusir ayahnya, tetap kebaikan keluar untuk ayahnya. Begitu ya anak yang ideal tu Pak Ibu. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Maryam, surat 19 ayat 41 sampai ayat 50. Ayat ini menceritakan tentang dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar. Dulu sebelum Ramadan kita sudah bahas kisah Nabi Ibrahim ini ketika Ibrahim mencari kebenaran. Dia mencari tentang siapa itu Tuhan yang disebutkan di surat Al-An'am mulai ayat yang ke-76. Kemudian dia bereksperimen tentang hari berbangkit, di mana dia menyembelih 4 ekor burung. Lalu burung itu dicincang, lalu dibagi-bagi ke dalam 4 sisi bukit. Lalu burung tadi setelah dagingnya dihancurkan dipanggil kembali, dan burung itu hidup mencari bagian tubuhnya. Itu kita sudah bahas dulu di surat Al-Baqarah ayat 260. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian ya berikutnya dari kisah Nabi Ibrahim itu ketika dia berdakwah kepada ayahnya. Karena memang dakwah ini Bapak Ibu harus dimulai dari keluarga dekat. Itu kenapa kata Allah di surat Al-Asy'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal akrabin. Kata Allah, berilah peringatan keluarga terdekatmu. Jadi dakwah itu dimulai dari keluarga dekat dulu. Ya, anak, istri, ayah, ibu, saudara, baru yang lain-lain. Makanya objek dakwah pertama, mematikan AC yang itu aja Pak. Maka objek dakwah pertama Nabi Ibrahim itu adalah ayahnya. Nah, ini ayat surat Maryam ayat 41 sampai 50 adalah dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Nah, mulai ayatnya ayat 41,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Kata Allah, dan ceritakanlah di dalam Alkitab kisah Ibrahim, sesungguhnya dia adalah seorang yang mencintai kebenaran, lagi seorang nabi. Jadi ada dua sifat Nabi Ibrahim Bapak Ibu ya. Pertama, siddiqan. Nabi Ibrahim itu diberi sifat siddiq, orang yang mencintai kebenaran. Siddiq namanya, siddiqan. Itu kenapa kita ceritakan di pertemuan yang lalu di surat Al-An'am ayat 76 dan surat Al-Baqarah ayat 260. Ibrahim berusaha mencari kebenaran tentang Tuhan dan tentang hari berbangkit sampai dia menemukan keyakinan yang pasti. Makanya ketika dia meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Allah bertanya, kau tak percayakah saya mampu menghidupkan yang mati? Kata Ibrahim, saya percaya, tetapi supaya hati saya semakin kokoh. Lihat ba'ina qalbi, supaya hatiku semakin kokoh. Jadi itu maksud siddiqan itu. Jadi Bapak Ibu, orang kalau mau berdakwah harus punya cukup bekal. Bekal itu salah satunya adalah pengetahuan. Bagaimana mungkin orang menyampaikan kebenaran yang dia sendiri tidak mampu memahami kebenaran itu, atau dia tidak paham apa yang disampaikan itu. Ya, makanya dulu pernah guru saya berkata, Bapak Ibu, manusia yang paling bodoh adalah manusia yang berusaha memahamkan orang lain yang dia sendiri tidak paham. Itu manusia yang paling bodoh, Pak. Dia berusaha memahamkan orang lain yang dia tidak paham sebetulnya itu. Makanya untuk jadi pemberi peringatan nabiyan perlu siddiqan, mereka pecinta kebenaran. Itu makanya sebelum berdakwah itu kata Allah, pergi dulu. Pergi, tidak semua kamu perang, sebagian pergi berjalan liyatafaqahu fiddin, mencari ilmu, berdalam-dalam dalam ilmu. Apa tujuannya? Supaya kamu bisa memberi peringatan kepada kaummu setelah kamu kembali nanti. Jadi memang kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini perlu menyuruh orang-orang tertentu cari anak-anak cerdas, pergi mereka ke mana-mana mencari ilmu. Nanti pada waktunya puluhan tahun kemudian baru mereka pulang, baru memberi peringatan kepada kita. Itu memang begitu. Makanya nabiyan diawali dengan siddiqan. Lalu kata Allah, izqala li abi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsiru wa la yuni anka syai'an. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepadamu? Perhatikan bahasa Ibrahim Bapak Ibu. Ketika dia berdakwah memanggil ayahnya, dia panggil ayahnya ya abati, wahai ayahanda. Ini ayahnya beda agama, beda keyakinan. Bahkan ayah ini memaksa dia untuk berbuat syirik. Tapi dia tetap memanggil ayahnya dengan panggilan yang penuh adab, wahai ayahanda. Bahkan ketika dia melihat kesalahan ayahnya, Ibrahim tidak berkata, Anda keliru, Anda syirik, Anda sesat, Anda kafir. Tidak begitu Ibrahim berkata pada ayahnya. Apa kata Ibrahim? Kenapa engkau menyembah yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat? Bertanya. Ini Bapak Ibu yang disebutkan Allah di surat Luqman ayat 15. Kata Allah, kalau orang tuamu berbeda keyakinan, bahkan dia memaksa kamu untuk berbuat syirik, engkau memang tak boleh patuh ke mereka. Tetapi perintah Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tetaplah berbuat baik, perlakukan mereka dengan baik ketika di dunia. Ini Ibrahim dengan ayahnya beda keyakinan. Ibrahim itu punya ayah tukang buat Tuhan, tukang buat patung.
dan dia menyembah apa yang dia buat sendiri bersama kaumnya. Tapi Ibrahim tetap menghormati ayahnya. Itu bukti wasahib huma fid dunya ma'rufa. Beda keyakinan tidak lantas menghilangkan rasa hormat kita kepada orang tua. Bahwa mereka tidak seiman dengan kita itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita tetap perlakukan mereka dengan baik. Itu perintah Allah begitu. Itu contohnya Ibrahim. Memanggilnya pun dengan panggilan hormat, ya abati, walaupun beda keyakinan. Bahkan menegurnya pun dengan hormat. Kalimatnya kalimat tanya, bukan kalimat penghakiman. Kenapa ayah menyembah sesuatu yang tidak melihat, yang tidak mendengar, yang tidak bisa berbuat apa-apa? Bertanya. Nyoba tanya, kau pebu lebih sopan daripada ya toh, mengajarkan orang langsung. Sebab kalau bertanya kau di bawah posisi kau. Orang yang bertanya tu meminta sesuatu, yang meminta kau di bawah posisinya. Maka Ibrahim bertanya kenapa. Ini adab ke orang tua begitu pebu. Dia kalau bicara ke orang tua tu, walaupun salah kerja orang tua tu, bertanya waktunya. Tak boleh menyalahkan dia. Bertanya. Pak, kok mau deko Pak? Kok ada tak cara lain? Tu bisa tu. Pak, apa Semarang saya Pak? Kalau salah aku kalau jawab Pak mendeko. Aku tak boleh tu Pak Ibu ya. Ya tu. Kepada orang tua tu bahasa harus penuh dengan adab. Ya tu. Kadang-kadang anak awak kini Pak Ibu memang lah kurang adabnya Pak Ibu. Dulu Pak Ibu, ketika HP lunado, awak pergi sekolah ke Padang misalnya kan, kalau habis PT kan berkirim surat ke kampung kan tak? Ada baca di kawan pulang kampung atau berkirim ke auto ya. Itu panjang surat itu Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat ayahanda ibunda dia di kampung. Lalu saya doakan. Assalamualaikum dulu ya. Saya doakan semoga ayahanda ibunda dalam keadaan selamat. Panjang doa tu mah, baru minta PT di ujung. Tak betul? Nah, anak-anak kini tidak ada betul Pak Ibu. Tidak ada salam, tidak ada doa, tidak ada penghormatan. Sejuta kini transfer. Sajak teknologi itu lebih kurang adab kini Pak Ibu. Ya, Nabi Ibrahim itu kepada ayahnya begitu. Dipanggil ya ayahanda. Kenapa? Ayahnya salah ini. Tapi tetap anak bertanya. Walaupun jelas-jelas ayahnya salah. Itu disebut wasahib huma fid dunya ma'rufa. Lalu Ibrahim berkata, ya abati, ini qad ja'ani minal ilmi. Ya ayah, saya punya sedikit ilmu. Wah, ini Bapak Ibu ya. Padahal Ibrahim itu nabi. Dia sudah dibekali suhuf sebanyak 30 lembar suhuf. Kan Nabi Ibrahim itu terima suhuf dari Allah. Kan kitab itu ada 104. Ya, 100 bentuk suhuf, 4 bentuk kitab. Dari 100 suhuf itu Nabi Ibrahim terima 30. Itu makanya suhufu Ibrahim wa Musa. Ibrahim terima wahyu, terima suhuf, dia nabi, mendapat berita langit, tapi ketika dia berdakwah kepada ayahnya, dia berkata, ayah, saya ada sedikit ilmu. Datang kepada saya minal ilmi, sedikit ilmu, min tu tab'id namanya. Yang mungkin engkau tidak punya wahai ayah, maka ikutilah saya. Jadi di depan ayah aku, ibu, sehebat apapun awak, setinggi apapun pendidikan awak, tidak boleh menggadang-gadang dakitnya lebih. Tak boleh. Tetap merendah. Ini yang diingatkan Allah di surat Al-Isra ayat 24. Surat Al-Isra ayat 24. Apa kata Allah di situ? Waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Kata Allah, rendahkanlah sayapmu di hadapan mereka. Awak dimungku orang tua kau Ibu. Kata Allah, rendahkan sayapmu. Tak boleh tinggi kapak sayuk ala Ibu, rendah. Ambo pulang kampung Ibu. Ayah ambo tak tamai SD le Ibu. Kerajo ke sawah ke ladangnya Ibu. Ambo S3 doktor Ibu. Dosen Ibu.
Tu pulang ambo ke kampung Ibu. Tu ambo mota jo ayah ambo. Kecik ambo ya di era globalisasi kini kok ya. Kata. Kecik ayah ambo. Lagi sasi anak dia pemain. Globalisasi mah paham je Pak. Ndak basuhnya tu. Ya. Ambo lah basuh kampus Ibu. Globalisasi, transmisi ya kan. Macam-macam lah pakai sisi kecik ayah ambo. Panjang perlu rendang macam. Ada caknya Pak. Ambo kalau pulang kampung Pak, yang ambo tanya tu soal lado. Tentunya tu. Ba lado kini ya, waktu panjang otanya bikot. Ya ndak? Itu kerajo tu hari. Ba timun Pak. Ba timun Pak, panjang cerita bikot Pak. Semangat baca cerita bikot. Kenapa? Itu kerajonya tu hari. Walaupun ambo tak mengerti keciknya tu. Walaupun ambo tak menikmati otak beliau, tapi ambo harus menikmati. Iya. Jangan ambo mengecek panjang lu kalau lupa itu cerita apa timun ke timun sih kecek Pak tak mengerti dah tu ya. Enggak boleh begitu Pak. Itu adab ke orang tua begitu Pak. Jadi kalau kita di depan ayah kita, di depan orang tua kita, sebodoh apapun mereka, dalam tanda kutip ya, serendah apapun taraf pendidikan mereka, kita harus merendah di depan mereka. Itu kenapa kata Allah, waqfid, rendahkan sayapmu. Dan Ibrahim mencontohkan begitu, padahal ayahnya jauh di bawah dia, dan dia nabi, ilmunya pasti sempurna, di backing dari langit ilmu Nabi Ibrahim itu. Cuma ketika berkata kepada ayahnya, dia berkata, ayah, saya punya sedikit ilmu. Dia tidak berkata, ayah, ambolah kian kamari sekolah ya, dah sekian ribu buku ambo baca ya, neng keraju ayahku yo salah. Tak betul Pak. Itu adab. Memang kadang-kadang anakku diajar beradab mengecek jawab Pak. Kini dek pergaulan kini kok Pak, anak-anak kini kok Pak ndak beradab mengecek orang tua ini Pak. No sangko mengecek jo kawan sama gadang saya Pak. Gitu. Ya. Itu contoh Nabi Ibrahim ya. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati, wahai ayahanda, la ta'budus syaitan. Jangan engkau menyembah syaitan. Kenapa menyembah syaitan? Kan ayahnya menyembah patung, berhala. Karena patung itu dakwah setan pertama ke manusia. Dulu ketika Nabi Idris meninggal, ya Bapak ya, tidak ada lagi ya orang-orang yang tidak ada lagi nabi setelah itu, kecuali hanya beberapa tokoh saja yang muncul, orang-orang saleh. Ada namanya Wad, Suwa, Yaus, Ya'uq, Nasar. Itu tokoh-tokoh mereka. Orang ini mati, akhirnya orang saleh tidak ada lagi. Tapi generasi kemudian dihasut setan, bikinlah patung untuk mengenang orang-orang saleh tadi. Itu awal patung tu Ibu tu, untuk mengenang mereka yang saleh. Maka dibikinlah patung untuk mengenang, supaya kalau kita lihat mereka, kita jadi saleh pula, kita ingat ibadah mereka. Tu awal setan tu Ibu. Maka dibikin patung, mati generasi itu, kata setan ke generasi yang hidup kemudian, ini patung dulu dibikin nenek moyang kalian untuk berwasilah ke Tuhan. Mintalah ke Tuhan tapi lewat dia. Dan mulai kesyirikan Ibu. Sampai terakhirlah mati generasi berikutnya itu, datang lagi generasi berikutnya, kata setan, dulu kakek moyang kalian membuat ini untuk disembah. Itu awalnya itu Pak. Itu makanya Tuhan yang disembah umat Nabi Nuh itu ada Wad, ada Suwa, ada Ya'uq, ada Yaus, ada Nasar. Itu nama orang salih mereka. Itu setan yang pertama merintis. Nanti ketika Nabi Nuh meninggal dunia, yang 80 orang ini kan selamat tuh. Orang-orang saleh beriman yang 80 itu dibikin pula patung-patung oleh umat-umat setelahnya atas pesuruh setan juga. Itu kenapa setan itu lebih nyaman, jin dan setan nyaman berada di patung-patung. Itu kenapa di rumah-rumah itu kalau ada patung, kata Nabi, malaikat tidak masuk, karena di tempat patung, di patung itu jin dan setan lebih nyaman diam. Coba Pak Ibu, coba cari patung-patung lah, kan mengerikan bentuknya Pak. Coba cari di Bali itu Pak,
dan paruitnya bunci, dan matonya tabulali, dan talingunya gadang lawe, dan lidahnya tajulu, tak gitu Pak. Itu memang setan gambarnya begitu tuh Pak. Ya. Makanya kata Ibrahim, jangan kau sembah setan. Itu makanya Pak Ibu, di rumah tuh kalau ndak apa namanya ya, ndak terlalu penting, ndak usahlah ada gambar patung-patung di rumah. Memang hadis masih berlaku tuh. Malaikat tak akan masuk ke rumah yang ada patung, walaupun kita bisa memahami dalam bentuk konteks bahwa yang dilarang itu bukan patungnya tapi kesyirikannya. Kenapa? Dalam surat Saba ayat 13, Nabi Sulaiman di rumahnya banyak patung, dan Nabi Sulaiman tidak menghancurkan patungnya, karena patung Nabi Sulaiman itu hiasan rumah, tidak disembah. Nabi Ibrahim dulu menghancurkan patung karena disembah oleh kaumnya. Jadi patung itu kalau tidak disembah, menurut para ulama sebagian boleh dikoleksi seperti Nabi Sulaiman mengoleksi patung-patung di rumahnya. Tapi saya tetap ya hati-hati supaya Bapak Ibu aman. Yang patung-patung, misalnya boneka kudo, patung apa itu yang dirumahkan banyak tuh, sebisanya dihindarilah. Karena memang sebagian mengatakan di situ sarang jin dan setan. Makanya kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, jangan engkau menyembah setan. Yang disembah apa? Patung. Tapi di situ setan. Di situ setan. Ya. Ya kecuali mungkin Bapak Ibu menggali baju. Lalu baju kau perlu dipamerkan, dipakaikan ke boneka. Tak begitu? Itu dibolehkan. Karena memang kepentingan itu. Keperluan. Tapi yang di rumah tu tidak usah dipajang boneka-boneka, patung-patung itu, karena memang kata Ibrahim, jangan kau menyembah setan. Padahal dia menyembah berhala, patung, karena di patung itulah bersarangnya jin dan setan. Tuh. Tapi yang walaupun kita bisa berbeda, tapi saya lebih hati-hati begitu. Ibu-ibu tidak usah ada patung di rumah. Jauhi sajalah, karena Ibrahim sudah ingatkan begitu, jangan menyembah setan. Lalu apa kata Ibrahim? Ya abati, wahai ayahanda, inni akhafu an yamassaka azabum minar rahman. Ayah, saya khawatir engkau ditimpa azab dari Tuhan yang penyayang. Masalah Bapak ya. Bahasa Ibrahim mengingatkan ayahnya. Ibrahim tidak berkata, ayah, engkau pasti diazab Allah. Tidak begitu. Coba perhatikan redaksi itu ya. Saya khawatir an yamassaka, engkau disentuh, massa itu disentuh, azab minar rahman, azab dari zat yang maha penyayang. Kalau yang maha penyayang mengazab, tentu tidak payah Bapak Ibu ya, maha penyayang namanya. Bapak Ibu, jadi kita Bapak Ibu kalau berdakwah itu jangan bikin orang takut, ngeri. Itu makanya Ibrahim begitu. Saya khawatir engkau dapat azab dari Tuhan yang penyayang. Kan bisa saja dikatakan, inni akhafu ayyamassaka azabun minal jabbar. Kan sifat Allah banyak ya. Ada Rahman, ada Jabbar, ada Muntakim, ada Qahar. Ibrahim bisa berkata azabun minal qahar, azab dari Tuhan yang maha kasar. Kalau Tuhan yang maha kasar mengazab, pedih azabnya. Ibrahim bisa berkata azabun minal jabbar, tapi tidak, azabun minar rahman, azab dari Tuhan yang maha penyayang. Sehingga kalau Tuhan maha penyayang, orang tidak takut lah Pak. Ya tak? Nah ini metode dakwah. Jangan dakwah kau takut orang sampai Ibu. Ya. Ada Pak. Ini sesat, ini neraka jahanam, nanti dipukul, diinjak-injak, dirantai. Orang takut Pak. Ya tak? Benar itu, tapi jangan itu yang ke depan. Itu makanya Nabi itu kalau berdakwah basyirau wa nazira. Kabar gembira dulu, baru peringatan. Dibahagiakannya dulu. Itu kalau preman-preman tu Ibu, kalau berdakwah wakinya tu neraka saya sabit kenyo Pak. Ciko bagamu dek iyo lah kenyo. Mengerikan agama kau banyak. Tapi coba kita bacakan hadis, seorang pelacur
seorang pelacur profesinya berzina setiap hari, dia dimasukkan ke surga oleh Allah karena memberi minum anjing yang kehausan. Kalau itu yang kita sampaikan ke para pendosa, Pak, oh, begitu ya Islamnya. Kalau begitu saya kembalilah. Pasti begitu tuh, Pak. Tapi kalau awak ke meja judi itu, Pak, ikut jahanam, ang dirantai di toko, biarlah. Allah. Itu tujuannya, Pak. Pak. Itu metode dakwah begitu, Pak. Jangan menakut-nakuti berdakwah tuh. Makanya kalaupun azab itu azab yang ringan diceritakan. Makanya bukan azab yang pedih, bukan azab dari zat yang kasar, azab minar rahman, bukan minal jabbar, bukan minal kahar. Memang begitulah Pak Ibu ya, cara kita mengajak orang kepada kebaikan. Jadi Islam itu Pak Ibu kalau mengajak orang dengan rahmat, tidak dengan menakut-nakuti orang. Nah, lalu kata Ibrahim, kata ayahnya, apa kata ayahnya? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhan saya? Alihah itu jamak ilah. Kalau satu ilah, Tuhan ilah. Kalau banyak ilahnya alihah. Ayah Nabi Ibrahim menyebut alihati. Itu artinya kaum Nabi Ibrahim menyembah banyak Tuhan. Kalau kita ilah, satu Tuhan. Kalau Nabi Ibrahim umatnya itu menyembah banyak Tuhan tu, maka ayahnya berkata alihati. Apakah engkau benci dengan Tuhan-Tuhan saya? Ya Ibrahim. Ini menarik Bapak Ibu ya. Nabi Nuh anaknya durhaka, Pak. Nabi Nuh. Tapi ketika anaknya hendak tenggelam, dikejar oleh Nabi Nuh supaya naik ke kapal. Apa kata Nabi Nuh kepada anaknya? Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku tersayang, naiklah ke kapal bersama ayah. Nabi Nuh, Pak. Anaknya durhaka, Pak. Tapi anaknya dipanggil ya bunayya, wahai ananda. Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih Ismail, dia bermimpi. Apa kata Ibrahim? Ya bunayya, inni ara fil manam inni azbahuka. Wahai ananda tersayang, aku bermimpi menyembelihmu. Ya bunayya. Nabi Yakub ketika melarang Nabi Yusuf, jangan ceritakan lagi mimpi ini pada ayah, pada saudaramu. Apa kata Nabi Yakub ke Nabi Yusuf? Ya bunayya, la taksus ru'yaka li ikhwatika. Wahai ananda tersayang, jangan lagi kau ceritakan mimpi ini pada ayahmu. Semua ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Tapi bapak Ibrahim memanggil Ibrahim ya Ibrahim, bukan ya bunayya. Kenapa? Karena hatinya kasar. Ayah Nabi Ibrahim itu hatinya kasar, menyembah berhala. Orang kalau hati kasar Bapak Ibu, kasih sayang itu hilang. Hingga ke anak sendiri pun hilang kasih sayangnya. Itu kenapa Nabi Nuh panggil ya bunayya, Nabi Ibrahim panggil anaknya ya bunayya, Nabi Yakub panggil anaknya ya bunayya, ya. Semua memanggil ya bunayya. Tapi ayah Nabi Ibrahim padahal anaknya saleh, anaknya baik, tidak dipanggil ya bunayya, ya Ibrahim. Memang apa kau dengan kasar kanak bagai Pak. Dia kau ada apa kasar kanak tu apa Nabi Ibrahim tu Pak. Ya. Iya, tu kasar mulutnya tu Pak. Pada pasalnya dia berkata, ya bunayya, araghibun anta an alihati, wahai anakku, apakah engkau benci dengan Tuhan saya? Kan tadi Ibrahim berkata ya abati, ya abati, ya abati. Tapi ayahnya tidak memanggil ya bunayya, tapi ya Ibrahim. Jadi memang ada sebagian ayahku yang kasar. Jadi Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu, ketaatan seseorang berbanding lurus dengan kelembutan hatinya. Biasanya apa yang tidak sembahyang kau Pak, yo kasar Pak. Apa yang tidak beribadah kau Pak, yo kasar. Ibu perhatikanlah, suami ibu kalau ibadahnya tidak terawat dengan baik, apalagi tidak beribadah, biasanya mulutnya kasar ke ibu tu. Celah kamu. Makanya apa-apa di Al-Qadar kau elok-elok mengecek ke ibu tidak. Banyak taat. Ya tak?
Coba cari Pak Ibu, orang yang tak beribadah tu rata-rata mulutnya kasar tu. Walaupun ke isteri, walaupun ke anak. Kasar mulutnya Pak Ibu. Ya. Itu kenapa ayah Ibrahim tu kasar bicaranya ke ayah, ke anaknya. Tak ada dia panggil Ibrahim tu ya bunayya, tak ada. Ayah Ibrahim tu kalau manggil Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim, begitu terus tu. Tak pernah dia panggil ya bunayya. Kenapa? Karena hatinya kasar. Dia jauh dari ya sujud. Makanya orang kalau sujud, kalau ibadah teratur, mulutnya lembut. Percayalah Ibu kamu. Ya. Apalagi yang suku tahajud, itu biasanya kalau mengecek itu lunak Ibu. Karena kata Allah begitu. Kalau kamu tahajud, inna sanulki alaika qaulan sakila. Kalau engkau tahajud di malam hari, maka kata Allah, Allah akan hujamkan kata-kata yang berat ke dalam hatimu. Sehingga kalau dia mengecek, menyenangkan orang. Itu namanya qaulan sakila. Perkataan yang berat, yang menyenangkan orang, yang barisi. Itu kena tahajud. Maka apa-apa yang rajin tahajud, pasti kalau mengecek ke ibu, lunak, lembut, barisi keceknya ke ibu. Tapi kok menyerengi panjang siapa ibu? Okay, kalau di rumah ke ibunya, suruh apa tu tahajud. Tahajud apa kok ya? Nyerengi panjang saya mah ya. Nah itu. Jadi ubek kasar tu memang ibadah Pak. Tu ayah Ibrahim contohnya tu. Sampai ke anak pun dia kasar. Padahal anaknya mengajak kepada yang baik, tapi bahasanya tetap kasar. Tu. Kata ayahnya, la illam tantahi, kalau kau tak berhenti juga ya membenci Tuhan saya, kata ayahnya, la arjumannaka, engkau saya rajam. Engkau saya rajam. Rajam tu Ibu, dibenamkan badan separuh ke tanah, lalu dilempar dengan batu sampai mati, sampai pecah kepalanya. Itu rajam. Itu biasanya hukuman untuk pezina yang sudah berumah tangga. Jadi kalau ada laki-laki, perempuan yang sudah pernah berumah tangga, yang sudah pernah menikah, dia berzina, maka itu hukumnya rajam sampai mati. Jadi tidak dinikahkan oleh Pak Ibu, dirajam. Orang-orang pasangan yang selingkuh itu Pak, dirajam sampai mati harus itu Pak. Ya. Yang selingkuh tu Pak, dirajam tu Pak. Ya, sampai pacah balur, sampai mati tanah tu. Ya. Selingkuh tu tak kerajo ringan tu Pak, itu dosa paling gadang tu mah. Yo gadang dosa tu Pak. Ya, Ibu, selingkuh tu. Makanya kata Nabi, salah satu manusia yang paling berat azabnya di akhirat yang berzina dengan istri tetangganya. Itu yang paling berat azabnya di akhirat tu Pak. Jadi apa-apa aja panjang-panjang cari ke orang rumah sawalah. Tak boleh tu Pak. Ya dah. Itu rajam namanya ya. Ya kadang ibu-ibuku ya citulah pemenjamu kain seksi-seksi tapi ya rapi rumah tu. Tu panjang cari apa sawalah ke ibu. Ya. Makanya kalau bisa menjamu kain yang di luar tu, kok di luar menjamu kainnya apa saya menjamu ke luar tu. Tak usah ibu. Panjang cari orang sawalah ke ibu iko. Ndak mu apa tu baja leh. Ya. Ya ndak mu jamu salah surang lebar je leh. Ya kan? Nya kepala disuruh-suruh ndak mu lah pe ibu. Itu rajam. Kata ayahnya, kalau engkau ndak berhenti juga, engkau saya rajam sampai mati. Barakasanya orang gaib betul. Barakasanya apa kanak tu. Sampai mengancam berajam. Padahal anaknya tidak ada salah. Anaknya hanya menyampaikan kebenaran, kebaikan ke ayahnya, tapi kata ayah, engkau saya rajam kalau tidak berhenti juga. Atau kata ayahnya, wahjurni maliya, engkau hijrahlah, tinggalkan saya untuk selamanya. Maka diusirlah Nabi Ibrahim. Jadi memang begini Pak Ibu. Kalau kita sudah nahi mungkar, kalau mengajak orang salatlah, zakatlah, puasalah, orang belum benci ke kita Pak Ibu. Tapi kalau sudah berkatakan ini dilarang, ini haram, ini jangan, maka orang akan membenci kita, hingga keluarga dekat pun akan menjauhi kita. Makanya ustaz kalau ceramahnya tentang salat, puasa, zakat, itu disebut ustaz lembut. Ya, ustaz sejuk. Tapi kalau haram, narkoba ini, zina ini haram, semua dilarang. Apa kata yang tidak menyenangi?
itu ustaz radikal. Tahu gitu? Kapan ustaz tak disenangi? Kalau sudah nahi mungkar. Ibrahim ketika melarang ayahnya langsung mengancam, engkau saya bunuh atau engkau tinggalkan saya. Jadi kalau kita keras menegakkan nahi mungkar ini, pilihan kita dua. Kalau tidak, nyawa kita melayang atau kita diusir dari negeri itu. Itu kenapa para nabi banyak yang diusir dan dibunuh. Kenapa? Dakwah mereka nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Ini yang paling berat dakwah ni, Pak. Dakwah yang paling berat itu mencegah kemungkaran. Kalau nampak kemungkaran, kita bicara ini salah, ini curang, ini jangan, kita akan dibenci, pasti dibenci. Karena banyak orang yang terganggu dengan dakwah seperti itu. Makanya banyak ulama di penjara, Bapak Ibu. Banyak ulama diusir, seperti Yusuf Al-Qaradawi sampai mati tidak bisa pulang ke Mesir. Kenapa? Dia nahi mungkar. Dia berani berkata salah kepada penguasa. Karena pekerjaan kebaikan yang paling berat, kata Nabi, mengatakan kebenaran di depan penguasa zalim. Itulah yang paling berat nilai kebaikan. Kalau ada penguasa zalim, kita mampu berkata benar kepada dia, bapak salah, ini yang benar, maka itulah kebaikan yang paling besar. Kenapa? Risikonya kalau kita tidak dibunuh, diusir. Maka Ibrahim diusir. Ibrahim memilih pilihan kedua, dia diusir. Maka dia pun pergi meninggalkan Babilonia, membawa istrinya Siti Sarah dan kemenakannya Nabi Lut hijrah ke Syam, Palestina, dan kemudian Nabi Lut nanti pindah ke Jordania, ke Sodom, ya. Nah, Bapak Ibu, ya memang begini, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim selama berdakwah di Babilonia itu puluhan tahun berdakwah, hanya 2 orang dapat pengikut. 1 istrinya, 2 kemenakannya. Karena Nabi Lut itu anak saudara ayahnya, anak saudaranya. Nabi Lut itu anak saudara Ibrahim. Karena Azar itu punya anak laki-laki, di antaranya itu ayah Nabi Lut dan dia. Bayang Ibu ya, sekian lama berdakwah, 2 dapat ni. Payah berdakwah tu Pak Ibu. Masih mending ambo di Al-Qadar kau Pak. Tapi tak banyak aja. Ya. Nabi Nuh 1000 tahun berdakwah, 80 dapatnya. Tak balik Pak Ibu. Nabi Muhammad di Makkah 13 tahun, 100 orang cuman. Karena memang berdakwah di dekat keluarga tu nak mudah. Nabi Ibrahim berdakwah di keluarganya gagal. Nabi Muhammad berdakwah di Makkah di keluarganya juga gagal. Karena memang tuah ko tibunya ndak di tengah keluarga loh Pak Ibu. Ambo di kampung ambo ndak batuah loh Pak Ibu. Memang tuah ko tibu di negari orang. Tu maka Nabi Muhammad tu hijrah ke Madinah, baru dihargai, baru jadi kepala negara, baru sukses berdakwah 10 tahun saja Jazirah Arab Islam. Kenapa? Di negari orang. Makanya anak bapak ibu tu campaan jauh-jauh. Iya betul Pak. Nyo ndak batuah dak awak anak kalau Pak. Anakku tuahnya di tempat lain. Benih itu kalau bapak biarkan di tempat persemaiannya, dia tak jadi padi, nyo tetap jadi benih. Kapan dia jadi padi, angkat ke tempat lain, dia akan jadi padi berbuah tu. Itu sunatullah begitu. Manusia ni baru batuah kalau pindah. Ambo kalau di kampung ambo, kalau di kampungnya ambo sampai kini dari ketik ambo, mungkin ko balo kabau kerja ambo Pak. Iya Pak. Ambo mode kini ko dek berani ambo meninggalkan kampung ambo. Supaya ambo ken kamari pe baraja. Tu begitu tu. Tu makanya anak ibu bapak ibu jangan dikapi-kapi jo campaan. Ya, dikapi-kapi tak jadi urangnya no. Ya, saya bantu orang makanya tu. Begitu tu. Makanya Ibrahim 2 aja dapat pengikut. Padahal berdakwah di negeri sendiri, di kampung halaman sendiri. Maka dia pindah. Tapi kata Ibrahim, nih ya, sebelum Ibrahim meninggalkan ayahnya, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Ayah, selamat untuk engkau. Salamun alaikum. Jadi begitu sopan Ibrahim. Lah diusir di ayahnya Pak Ibu.
Angpai di siko, jangan balik-balik joang. Jangan balik joang, jangan injak ya kaki di rumah digolai. Kecik ayahnya. Apa kata Ibrahim? Salamun alaik. Keselamatan atas engkau wahai ayah. Kok tiba dia anak wakil ni jadi mati dak kena cari apa lah macam tu itu. Ada ya. Kalau ada apa-apa mengusi anak kini kuah, angpai di rumah dengko. Jangan balik-balik joang lain. Pasti jauhi anak ketika pai itu bedo Pak. Ibrahim dah. Karena Ibrahim itu kata Allah la'wahun halim. Itu manusia yang paling santun di muka bumi. Nabi makanya namanya Ibrahim. Ibrahim itu bahasa Syriania. Bahasa Arabnya Ab-Rahim. Ab itu bapa, Rahim itu penyayang. Ya. Jadi Ibrahim itu dari kata Abun Rahim. Diusir ayahnya, dia tetap mengatakan salam. Salamun alaika. Tidak ada caci maki ke ayahnya. Jadi dia pergi rumah kau lain. Ya bak kata apa lah kau mati kau sakit tak ada yang calik di situ, tak ada begitu. Bahkan sebelum dia berangkat, sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan tetap memintakan ampun kepada Allah atas dosa engkau wahai ayah. Tu anak yang terdidik dengan baik tu begitu lidahnya Pak Ibu. Dimarahi ayahnya, diusir ayahnya, tetap kebaikan keluar untuk ayahnya. Begitu ya anak yang ideal tu Pak Ibu. Katanya saya akan tetap mintakan ampun kepada Allah atas dosa engkau. Itu kenapa Bapak Ibu? Nanti diceritakan di surat At-Taubah 113. At-Taubah 113, 114. Nabi Ibrahim senantiasa memintakan ampun kepada Allah atas dosa ayahnya. Ya. Wa makana istighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Ibrahim selalu memintakan ampun kepada Allah atas dosa ayahnya, selalu. Sampai Allah melarang Ibrahim, sudah tak boleh lagi kau mendoakan ayahmu. Karena kata Allah, wa makana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurbah. Tidak boleh seorang nabi dan orang beriman memintakan ampun orang-orang musyrik sekalipun ayah mereka sendiri. Jadi kalau ada apa yang mu'allaf, ibu mu'allaf, ayah ibu non muslim mati dia, jangan pernah memintakan ampun untuk mereka. Tak boleh. Nanti baca di surah At-Taubah 113. Bahwa kita berbuat baik selama di dunia, perintah Allah. Kita selama di dunia harus berbuat baik padanya. Kalau dia mati, jangan pernah memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Tak ada cerita Allahumma gfir lahu wa tak ada cerita itu. Tak boleh, dilarang. Walaupun ayah kita tidak boleh mintakan ampun untuk mereka kerana mereka musyrik, kekal dalam neraka. Makanya di At-Taubah 80 itu nanti kata Allah, in tastaghfir lahum sab'ina marrah falay yaghfirallahu lahum. Andai engkau memintakan ampun kepada Allah untuk mereka 70 kali setiap hari, Allah tetap tak akan mengampuni mereka. Kata Allah begitu. Andai engkau memintakan ampun kepada Allah untuk mereka 70 kali setiap hari, tetap Allah tak akan mengampuni mereka. Ini menjadi isyarat Bapak Ibu ya. Kalau kita orang beriman ni Bapak Ibu, meminta ampun 70 kali sehari, pasti diampuni dosa kita. Karena kata Allah begitu ya. Untuk orang musyrik, sekalipun engkau memintakan ampun 70 kali, Allah tidak mengampuni dia. Artinya apa? Kalau orang beriman minta ampun 70 kali, diampuni Pak. Itu makanya kata Nabi dalam hadis sahih, saya ini punya hari malas. Tapi di hari yang paling malas itu, saya istighfarnya tetap 70 kali. Itu makanya Bapak Ibu, sehari semalam tu jangan pernah istighfarnya kurang 70 kali. Kalau Bapak Ibu misalnya 10 kali habis subuh sampai isya, sudah 50 kali itu Pak. Nanti sambung 20 menjelang tidur. Pokoknya setiap hari jangan pernah Bapak Ibu kurang beristighfar 70 kali. Karena di surat At-Taubah ayat yang 80 tadi Allah sudah kasih isyarat.
Orang musyrik itu, andai engkau mintakan istighfar 70 kali, Allah tak ngampuni itu. Apa mafhum mukhalafahnya? Untuk orang beriman diampuni. Bapak Ibu kalau meninggal dunia nanti, lalu saya mintakan ampun 70 kali, apa diampuni dosa itu? Ya untuk orang musyrik enggak, untuk orang beriman ya. Makanya kata Nabi apa? Kalau ada orang mati Islam, Muslim dia mati, disalatkan 40 orang, maka diamankan dari azab kubur. Kenapa? Allahumma gfir lahunya 40. Ya Pak. Itu artinya apa Pak Bu? Semakin banyak orang memintakan ampun atas dosa kita, semakin aman kita. Nah, itu rahasianya Bapak Ibu. Kita waktu khutbah Jumat diwajibkan memintakan ampun pada orang-orang beriman yang hidup dan yang mati. Jadi rukun khutbah Pak. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat. Bayangkan Pak, berapa ribu orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang mati itu Pak. Wajar kata Nabi Pak, semua umatku pasti masuk surga. Karena umat Muhammad diwajibkan memintakan ampun untuk saudara-saudaranya yang sudah mati.